Welcome, Sell-Off. Assalamualaikum Ustaz. Apa kewajiban seorang anak perempuan kepada orang tua sebelum dia menikah? Dan apa amalan supaya cepat mendapat jodoh, Ustaz? Oh, Masya Allah. Ini Jonesah ini yang tanya ini. Kalau saya bilang kalau laki-laki di Jakarta Jones, perempuan Jonesah. Kalau Jones itu jomblo ngenes, gitu ya. Nggak kawin-kawin ya. Kalau Jonesah pakai tamar buto jadi perempuan. Ustaz, apakah kewajiban seorang anak perempuan kepada orang tua sebelum dia menikah? Ya berbakti. Sama dengan laki-laki, tidak boleh durhaka. Fala takullahu ma'uf. Ya, kalau orang tua kita sudah tua renta, jangan bilang ah, bilang ci. Nggak boleh. Itu kayak gini lah. Ibu saya panggil saya, Subhan, tolong ambilkan minum dong. Iya mah, itu nggak boleh. Haram. Fala takullahu ma'uf. Nah, ketika sudah menikah, lelaki suami itu lebih dari orang tua. Ijab kabul yang dibaca, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Dari pundak mertua diambil tanggung jawab sama suami. Pindah ke pundak dia. Pindah ke pundak dia sudah. Sekarang suamimu bawa orang tua untukmu. Jangan kau bilang ah dengan dia. Jangan kau bilang ci. Apalagi pakai suara tinggi. Durhaka sudah. Kalau dulu bedanya durhaka sama orang tua, dia tanggung sendiri. Kalau sekarang dia durhaka sama suami, suami yang tanggung dosa kalau punya istri yang durhaka. Makanya ada hadis yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang rezeki seorang laki-laki tak berani menceraikan istri yang durhaka. Ya. Jadi istri tidak boleh bilang ah sama suami. Gimana nggak mau bilang ah dianya begini. Waktu lagi kemarin nazar gimana? Makanya cari yang sekufu. Yang sekufu itu artinya yang saling memaklumi di antara kita. Bukan pintar sama pintar, ribut. Saya pengen banget Ustaz nikah sama orang pintar Ustaz. Ah santum, kalau memang bisa didik silakan. Cuma kadang-kadang adu argumentasi nanti malahan. Ada laki-laki menghayal pengen dapat hafizah, perempuan yang hafal Quran. Tiap ketemu Ustaz, Ustaz Anda pengen dapat hafizah, hafizah, Masya Allah. Iya. Mau dapat hafizah, ente udah berapa juz hafalannya? Iqra 2 Tat. Belum bisa, enak aja. Akhirnya dapat perempuan hafal Quran, dia enggak mau baca Quran lagi, takut disalahin sama istri. Ya, perempuan modal hijrah mau dapat laki-laki hafiz Quran. Baru nikah sebulan sudah enggak kuat dia. Kenapa ibu kok masam saja mukanya bu? Kan sudah nikah sama orang hafal Quran. Ya Allah Ustaz capek Ustaz, Masya Allah. Suruh setoran hafalan tiap pagi Ustaz. Suruh bangun tahajud Ustaz. Aduh, ternyata agama berat Ustaz ya. Makanya cari yang sekufu. Yang sekufu itu yang selevel. Ya. Jadi yang memang sama-sama saling mengetahui. Ada take and give lah. Artinya ya menyiapkan maklum. Makanya dibilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Jadi kalau kita berumah tangga itu yang paling baik di antara kita, yang paling bermanfaat buat pasangannya. Makanya sering saya sampaikan tadi kita kajian di mana? Di kajian wanita tadi pagi ya. Saya bilang bahwa cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Ketika kita tahu dia punya kekurangan dan kita siap menutupi kekurangannya, itulah cinta yang sejati. Ya, jadi bukan karena kelebihannya. Apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Saya rasa saya bermanfaat buat dia. Itu yang paling baik. Bukan saya rasa dia manfaat buat saya. Bukan. Itu bisnis namanya. Ya, kita bermanfaat buat dia, itu yang paling baik buat kita. Wallahu a'lam. Nah. Apa amalan supaya cepat dapat jodoh Ustaz? Ya mintalah sama Allah, jadilah wanita yang soleha. Allah akan kasih laki-laki yang soleh nanti insya Allah ya. Ini buat yang tanya, saya kasih gantungan kunci Ustaz Subhan ini ya, Al-Azifi Channel. Tulisannya cari pasangan yang jelas, kalau mau punya anak yang jelas ya, manfaat insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya sudah mengenal sunnah, tapi saya nekat ambil mobil yang saya pikir akan menjadikan kemudahan dalam saya bekerja, dan sekarang saya rasa banyak masalah-masalah yang saya rasa tak berujung. Sedang angsuran ini pun susah untuk
kembalikan atau dibatalkan sebab ada denda dari pihak bank, sedang mungkin dijual ke orang pun susah orang mau. Angsuran cicilan mobil itu 9 tahun dan kami sudah cicil 6 tahun. Jadi mohon gimana Ustaz? Wada' ma baqiya minar riba. Sudah, ya, memohon ampunlah kepada Allah, selesaikan dan jangan diulang. Ya, jadi kalau kita sudah terlanjur melakukan riba, selesaikan, jangan diulang. Jangan lagi berpikir setelah saya tahu riba enggak boleh, saya suka ngumpet kalau ditagih Ustaz. Ya, jadi masalah akhirnya gitu ya. Selesaikan, jangan diulang. Selesaikan, jangan diulang. Bagaimana saya melanggar syariat? Ya bertobatlah kepada Allah. Banyak bersedekah. Allah akan jadikan kita nanti tajir insyaallah. Bismillah. Tidak ke saudara, bibi, paman karena takut tersinggung. Apa nih? Karena omongan saudara, apakah termasuk memutuskan silaturahmi? Oh, tidak ke rumah saudara. Seperti bibi, paman, karena takut tersinggung karena omongan saudara, apakah termasuk memutus silaturahmi? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu kalau sampai nggak mengunjungi mereka. Islam itu tawarkan. Kalau sering berjumpa jadi masalah, zurghiban tasdad hubban, kata Nabi. Temui jarang-jarang timbulnya cinta. Jangan putus silaturahmi. Apa sih takut berpenampilan syar'i? Datang ke rumah saudara takut diejek. Berilmulah. Kalau mereka cakap nanti kok pakai jilbab, kenapa pakai jilbab panjang, kerudung panjang? Allah yang suruh. Bukalah surat An-Nur ayat 31. Allah yang kata, waliyadribna bihumurihinna ala jujubihinna. Hendaklah kerudung menutup bagian dada, harus panjang, enggak boleh kecekek. Apalagi kayak orang ngelayat mayit itu. Ngimbu nangka enggak boleh. Atau robek pundaknya, atau banyak ornamen. Ini kerudung buat tolak pandangan, bukan pancing pandangan. Jelaskan. Makanya beragama dengan dalil. Kenapa pakai niqab, pakai cadar? Ya harus. Kaki saja yang tak elok dipandang harus ditutup. Lelaki mana suka sama jempol kaki perempuan? Tidak ada yang suka. Harus tutup. Apalagi hidung, mulut lebih cantik, harus tutup. Itu lebih afdal, walaupun tidak wajib. Tapi afdal bahasanya, jelaskan. Ya, jelaskan, tapi ingat, sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Hukum asal perempuan, lan yaslu ayyura minha ila hadha wa hadha. Perempuan aurat, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Jadi kalau gara-gara niqab memutus hubungan dengan orang tua, tidak usah pakai orang tua nomor 1. Karena sunnah. Ya, karena mustahabnya disukai. Tapi kalau bisa pakai lebih baik buat kita. Tapi jangan sampai mengalahkan yang wajib. Hukum asalnya adalah jilbab yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum. Ustaz, rukun Islam itu ada 5. Saya telah mengerjakan haji, tetapi tentang zakat saya tidak pernah melakukannya. Apakah saya harus memenuhi 5 perkara itu sedangkan saya setiap tahun tidak pernah cukup haul sewaktu mengerjakan haji saya menjual rokok dan lain sebagainya Ustaz. Khalas akhi, hajinya sah insyaallah. Berkaitan dengan rezeki Anda, ya qadarullah wa masa'afa'ala. Semoga Allah kasih rezeki yang banyak buat Anda insyaallah ya. Makanya kalau kita bisa berzakat itu keberkahan buat kita. Ya saya suka bilang kalau di Jakarta saya suka cakap begini. Saya bilang kita ini diajar bodoh sama orang-orang Yahudi. Kita pegang uang lembaran kertas. Ya, padahal kertas kalau dirobek kiri kanan tidak laku. Betul. Kenapa kita nggak pegang lempeng emas? Yang kalau dipotek pun kanan laku kiri laku gitu. Jadi kalau bisa uang itu dialokasikan ke emas. Dan emas itu tidak pernah turun. Stabil atau naik. Sampai 83 gram pun ada zakatnya. Dan kita beruntung bisa zakat. Kenapa? Zakat itu tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Masya Allah. Seperti nafkah laki-laki. Kalau kita laki-laki pengen sehat Pak, nafkah yang rajin Pak. Hadiah yang rajin Pak. Sehat. Suplemen cukup, kalau nafkah kita bakhil, penyakit kita Pak. Ya. Harus dikasih. Itu sehat buat kita insya Allah. Ya. Jadi saran saya sih,
Cobalah belajar mengumpulkan emas lah. Ada zakatnya nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Apa nih? Afwan Ustaz, agak keluar topik. Bolehkah dijelaskan secara ringkas apa itu ibadi Oman? Siapa ibadi Oman? Beberapa hari terakhir saya bertemu ahli Oman. Saya nggak tahu apa ibadi Oman. Antum ketemu sama orang Oman, kenapa nggak tanya sama dia? Si orang Jakarta saya nggak tahu nih Oman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya nggak tahu. Kalau ibadinya mungkin hamba. Oman asal kata dari amnu. Ya, kalau secara bahasa mungkin hamba-hamba yang mendapatkan ketenangan. Tapi kalau ibadi Oman, negeri Oman, wallahu musta'an. Anda tidak paham ini. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Anda nggak bisa jawab. Ustaz, saya anak perempuan yang sudah tertutup hati ini. Betul? Saya benci mendengar suara ayah dan ibu saya. Tapi saya tetap taat setiap perintah ayah ibu saya. Cuma kadang saya rasa rimas dengan mereka. Mohon nasihat Ustaz. Ya Allah ya Karim. Ya. Apa yang membuat kita benci sama orang tua kita? Ya, tidak ada hak kita untuk membenci dia. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anaknya Rasul. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anak Khadijah. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anaknya Abu Bakar, anaknya Umar, anaknya Utsman, anaknya Ali. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anaknya Asma binti Abu Bakar, anaknya Rumaisah binti Milhan, istrinya Abu Talha, yang masih hidup sudah kelihatan wujudnya di sorga. Andai kita bisa memilih. Cuma kan kita nggak bisa milih takdir. Dialah ayah kita, dialah ibu kita. Yang orang benci dia, orang tidak suka sama dia. Ada bayi yang terlahir dalam kondisi orang tua bermanfaat buat dia. Tapi adalah bayi yang lahir, Allah takdirkan dia bakal bermanfaat buat orang tuanya. Buat apa Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Disanding qada takdir, sudah dipastikan ketetapan Allah takdirkan kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Kalau di hati kita ada kebencian sama orang tua, ini kita kurang ibadah, kurang diruqyah hati kita ini. Ya, saya yakin ada setan di badan Anda itu. Kenapa? Karena tidak bisa cinta sama orang tua. Ya, tidak bisa cinta sama orang tua. Allahu Akbar. Wallahi, sekali-kali lihatlah ibumu sedang tidur. Sekali-kali lihatlah ayahmu sedang tidur. Lihat sosok ayah yang sudah tua. Lihat ketika dia tidur, lihat. Ya Allah ayah. Lihat. Lihat ayah, Masya Allah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Giginya sudah mulai tanggal. Keriput di mana-mana, lihat. Lihat kukunya yang coklat bertabrakan dengan kerikil ketika menjadi rezeki. Lihat. Ini orang yang kau benci. Masya Allah. Kamu yang benci sama ibu kamu, risih dengan ucapan, dengan kata-katanya. Coba lihat ibumu sedang tidur. Coba lihat. Lihatlah. Lihat. Ya Allah mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Paras yang cantik sudah mulai menua. Rambut yang tebal tinggal segenggam. Lihat. Ini orang yang kau benci karena tidak akur sama mantunya, tidak akur sama saudaranya, orang yang buruk rupa. Ya Allah, lihat. Kalau timbul iba di hati kita, besok pagi temui mereka, ambil tangannya, cium. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari mereka. Kalau sudah tidak ada, mereka meninggal, air mata tidak menghidupkan mereka. Masya Allah ya. Kita doakanlah semoga Allah lembutkan hati kamu, Allah datangkan cinta kepada kamu, pada orang tua kamu insya Allah ya. Nanti dibuka ada Ustadz Subhan berbakti sama orang tua dalam Al-Azifi Channel. Nanti saya kasih gantungan kunci ini ya, insya Allah.